Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan tugas dari pertemuan kelima, itu bagaimana cara menentukan tingkat persediaan. Pada pertemuan kelima ini kita membahas ada dua metode. Yang pertama bagaimana metode push inventory control, yang kedua ada tentang single order quantity. Oke, untuk soal pertama, di sini ada tiga gudang digunakan untuk pemasok 900 toko, kemudian setiap gudang melayani 300 toko. Pembelian terbesarnya dilakukan yang dibeli adalah 500 radio. Dan kemudian ini datanya gudangnya ada 3, kemudian stok yang ada saat ini itu adalah 400, 350, kemudian forecast demandnya di sini adalah 2.300, kemudian 1.400 untuk gudang 2 dan 900 untuk gudang ketiga. Kemudian di sini saya minta sama dengan soal pada tugas keempat, saya minta mahasiswa menggunakan data yang berbeda masing-masing mahasiswa. Jadi data yang digunakan itu adalah data dari forecast demand ditambah 2 angka terakhir nomor BP masing-masing. Contohnya BP-nya adalah 20, 30, 123, berarti 2 angka masing di belakangnya adalah 23. Artinya data yang digunakan itu adalah 2300 ditambah dengan 23, yaitu 2323. Jadi forecast demand yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya itu adalah 2323. Kemudian data yang digunakan itu adalah data forecast demand. Nah, berarti untuk 1400 sama halnya itu ditambah dengan 23, kemudian yang 900 sama ditambah dengan 23. Dengan standar deviasi masing-masingnya untuk gudang 1 adalah 100, gudang 2 adalah 55, dan gudang 3 adalah 20. Ini yang diketahui dari soal, katanya total requirement itu caranya adalah forecast ditambah dengan Z dikali forecast, di mana Z-nya itu nilainya adalah 1,28. Sekarang kita forecast yang digunakan seharusnya untuk tugasnya adalah forecast yang telah ditambah dengan 2 angka dari nomor BP masing-masing. Berarti forecast di sini adalah 2323 ditambah Z-nya 1,28 dikalikan dengan 2323, itulah dia total requirement-nya. Pertanyaannya, bagaimana alokasi pada tiap-tiap gudang? Nah, ini dia pembahasannya. Pembahasannya di sini adalah kita tentukan dulu total requirement-nya. Total requirement-nya tadi rumusnya adalah demand forecast. Forecast-nya adalah, kalau yang saya gunakan emang data awal atau forecast awal, tetapi untuk tugasnya data yang digunakan itu adalah data yang ini 23, berarti ini nilainya 2300 ditambah dengan 23, ini juga sama. Berarti untuk tugasnya di pertemuan 5 untuk soal 1, data demand forecast yang digunakan adalah data yang ini, data 2323, kemudian ditambah 1,28 itu adalah nilai Z dikali dengan nilai 2323 atau nilai forecastnya lagi. Jadi langkah pertama di sini kita tentukan adalah total requirement-nya. Kemudian berdasarkan materi yang diberikan sebelumnya, kita tentukan net requirement-nya, net kebutuhan bersihnya. Caranya adalah total requirement dikurang dengan stok yang ada. Itu dia total requirement-nya. Nah, kita lihat di sini net requirement-nya adalah nilainya 9.738. Nah, sedangkan jumlah produk yang dibeli dari soal nomor 1 itu adalah jumlah produk total pembeliannya adalah 5.000. Berarti kan nilainya itu adalah kebutuhan bersihnya lebih besar dari yang dibeli. Jadi apa ya langkah selanjutnya? Kalau pada soal yang sebelumnya saya berikan di materi perkuliahan itu karena kita lakukan proportion of excess,
itu karena ada produk yang berlebih. Sekarang produknya itu malahan kurang dari kebutuhan bersihnya. Caranya selanjutnya adalah kita langsung menentukan alokasi. Cara menentukan alokasinya, karena ini permintaannya atau kebutuhannya berbeda-beda, caranya kita lakukan proporsi untuk masing-masing alokasi. Caranya tetap sama, yaitu demand pada gudang atau gudang satu dibagi dengan total demand forecast-nya. Nah, ini dengan soal saya atau dengan data yang saya gunakan, tetapi dengan data mahasiswa yang gunakan harusnya ini forecast demand-nya dibagi dengan total forecast-nya nanti dikali dengan 5.000. Berarti sekian yang harus dialokasikan untuk gudang satu. Kemudian untuk gudang kedua sama halnya, forecast demand di gudang kedua dibagi dengan totalnya dikali dengan 5.000, karena diketahui di soal hanya 5.000 yang dibeli. Nah, kemudian di gudang ketiga sama caranya, forecasting di gudang ketiga dibagi dengan total forecast-nya. Sekarang kemarin ada juga yang bertanya, bagaimana angkanya kalau misalkan di sini berkoma? Bagaimana langkahnya, solusinya? Kalau di sini biasanya kalau dalam hitungan matematika, kalau angkanya di atas dari 0,5 berarti dibulatkan ke atas. Kalau ini jadinya 15 21 22 15 jadi 15 22. Kalau ini berarti 978. Oke, untuk kasus ini bisa diterima itu pembulatan ke atas dan ke bawah. Tetapi dalam kasus produksi atau sehari-hari dalam perusahaan, biasanya yang berlebih baik itu di bawah 0,5 atau di atas 0,5 itu selalu dinaikkan ke atas. Kenapa? Karena itu sudah bicaranya sebuah unit produk. Kalau misalkan yang diminta itu adalah 78,2, artinya itu 78 sudah lewat. Berapa yang harus disediakan perusahaan? Berarti lebih dari 78. Berapa? 9. Karena tidak mungkin satu unit itu nilainya berkoma. Itu penjelasannya. Oke, dari data di sini dapat kita lihat ada kekurangan kebutuhan dari persoalan yang dihadapi oleh si perusahaan. Ada kekurangan kebutuhan sebesar 4.738. Itu dia pembahasan untuk soal nomor 1. Jadi ini tinggal dianalisis, berarti alokasinya untuk gudang 1, 2, 3 sudah sesuai dengan di sini, tetapi masih ada kekurangan dari kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 2, David mencetak t-shirt untuk dijual di konser lokal. T-shirt itu dijual seharga 20. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Jadi dari soal tersebut kita ketahui harganya ada $20, biayanya $6,5, nilai sisanya ada 3, permintaannya 120 dan standar deviasinya ada 35. Oke. Dari soal di sini saya minta juga harus datanya yang berbeda. Artinya untuk permintaan yang digunakan itu adalah 120 ditambah dengan 23 jadi 143, standar deviasi berarti 35 dikurang 3 berarti 32. Berdasarkan ketentuan dari soal, berarti kalau saya gunakan data awal, berarti permasalahan dari yang digunakan mahasiswa nanti akan berbeda dengan hasil yang saya dapatkan. Untuk nilai C shortage-nya atau kelebihannya, biaya kalau misalkan dia kurang, kalau shortage itu kurang. Kalau barangnya kurang, berapa biaya yang ditanggung oleh perusahaan? Nilainya adalah harga dikurang biaya itu adalah 13,5. Kalau misalkan dia berlebih, berapa biaya yang ditanggung perusahaan? Itu adalah biaya dikurang nilai sisa, nilainya 3,5. Dari sini kita tentukan nilai service levelnya. Service level di sini dapat nilai 0,794. 0,794 kita gunakan dengan menggunakan rumus Z. Service level 0,74 kita cari nilai Z-nya.
Nilai Z-nya saya untuk soal nomor 2 saya gunakan dengan rumus norms if. Itu saya masukkan nilai service levelnya, dapatlah nilai Z-nya 0,82. Kemudian cara menentukan tingkat persediaannya adalah demand ditambah Z dikali dengan standar deviasi. Standar permintaannya adalah 120. Nah, di sini yang berbeda dengan jawaban masing-masing mahasiswa, harusnya nilai ini akan berbeda dengan nilai lain-lainnya. 120 berarti kalau dari data mahasiswa itu misalkan nomor PP-nya 123, berarti di sini 143 ditambah dengan 0,8 nilai Z dikali dengan standar deviasinya 32. Di sini kali 32 dapat sekian. Berdasarkan data di sini, hasilnya di sini adalah 148,7. Nah, karena di perusahaan tidak mungkin memproduksi baju kemeja dengan 0,7 baju kemeja, berarti ini dibulatkan ke atas. Jadi, total baju kemeja yang harus dicetak itu adalah 149 unit. Ini dia untuk pembahasan soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 yang berbeda itu adalah nilai harga kaosnya. Kalau misalkan di sini 123 berarti harga kaos yang digunakan adalah nilai harga yang 180.000. Dari soal diketahui keuntungannya adalah 100.000 dengan harga 150.000. Nah, ini yang berbeda tadi. Nilai sisanya 45.000 dengan permintaan 2.400 dan standar deviasinya adalah 350. Sekarang kita tahu untuk menentukan C shortage itu adalah price per unit dikurang cost per unit. Nah, ini apakah sama dengan keuntungan? Bisa kita katakan sama. Harga yang kita jual itu adalah 100.000 misalkan. Harga di sini adalah 150. Kemudian keuntungnya 100. Kira-kira berapa biayanya? Kita jual dengan harga 150, keuntungan yang kita dapat 100, otomatis biaya yang harus kita keluarkan, saya ulangi ya. C shortage itu adalah harga dikali dengan biaya, hasilnya ini. Ini bisa kita katakan sebagai keuntungan, karena keuntungan biasanya diperoleh dari harga yang kita jual dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan. Berarti dari sini kita tahu bahwa price-nya adalah 150 dikurang dengan 100 keuntungannya, otomatis cost-nya adalah 50.000. Cost 50.000 yang akan kita gunakan untuk menentukan C excess-nya. C excess ini kan rumusnya cost per unit dikurang dengan nilai salvage value atau nilai sisa. Artinya di sini 50.000 dikurang dengan 45.000 berarti nilai C excess-nya adalah 5.000. Nah, di sini kita hitung nilai service levelnya. Service level rumusnya tetap sama. Kemudian kita dapat nilainya adalah 0,95 dan lain-lain. Nah, cara selanjutnya sama. Cara selanjutnya kita tentukan nilai Z. Saya biasanya menggunakan dengan Microsoft Excel, berarti nilainya dapat nanti Z-nya 1,66. Nah, perlu diperhatikan karena setiap mahasiswa itu data harga berbeda-beda, nanti hasil service levelnya pasti akan berbeda-beda juga. Kemudian untuk rumus key optimalnya atau tingkat persediaannya, pemesanannya itu adalah tingkat, ini yang ditanya adalah harus dibeli. Berapa harus dibeli itu adalah D, demand-nya 2.400 ditambah dengan Z 1,666 dikali dengan 350 standar deviasinya, sehingga diperoleh nilai Q bintangnya atau jumlah harus dibelinya adalah 2983,9. Sama halnya, tidak mungkin suatu produk itu nilainya koma, jadi ini bulatkan ke atas, berarti toko tersebut harus membeli kaos sebanyak 29,84 kaos.
Oke, itu dia pembahasan soal nomor 3. Kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 4, ini agak berbeda dengan materi yang saya berikan. Ini ada tambahan materinya. Bagaimana pembahasannya jika diketahui itu adalah probabilitas atau kemungkinan terjualnya. Kalau kita contoh dari soal di sini katanya adalah sebuah baju itu dibeli pada musim for seasonal sale atau penjualan secara musiman dengan biayanya adalah 35 dan harganya adalah $50. Setelah musim itu habis, pasarnya turun sebesar 50%. Berarti ini hitungnya probabilitasnya 0,5 dengan estimasi kuantitas untuk dijualnya adalah setelah turun itu, kalau misalkan setelah seasonnya atau musimnya turun, berarti ininya jadi kalau terjual 10 itu probabilitas terjual 10 itu 0,15. Kalau terjual 15 probabilitasnya adalah 0,2. Terjualnya 20 probabilitasnya 0,3, begitu seterusnya. Nah, ini ditentukan cumulative probability. Nah, di sini kita tentukan adalah nilai CP-nya. Rumusnya tetap sama dengan yang tadi. CP ini sama dengan service level. Service level kita hitung tadi nilainya dapat di sini 0,6. 0,6 itu dilihat dari cumulative probability. Cumulative probability ini dapatnya dari, kalau untuk yang pertama itu sama 0,15, 0,15. Untuk yang kedua berarti 0,15 ditambah 0,25. Di sini 0,65 dapatnya dari 0,35 ditambah 0,3. 0,85 berarti 0,65 ditambah 0,2. Dari service level ini kita dapat nilainya adalah 0,6. 0,6 dilihat dari probabilitas yang kumulatif. Berarti berada di rentang 0,35 dan 0,65. Di sini berarti nilai CP-nya atau service levelnya itu berada antara 15 dan 20 item atau jumlah dari 15 dan 20 item yang terjual misal. Jadi untuk keputusannya itu di round up atau di nilai yang paling besar diambil, berarti keputusannya adalah 20 the estimate. Jadi keputusannya diambil adalah yang 20 item yang 20 atau produk terjualnya itu adalah sebanyak 20. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Misalkan sebuah produk dijual pada harga 100 per unit biaya produk tetap. Setiap unit tidak terjual memiliki nilai sisa. Permintaan diharapkan berada pada range 35-40 unit. Bila jumlah barang yang ada sebanyak 35 unit itu dipastikan dapat terjual. Namun bila persediaan barang di atas 40 unit, maka ada yang tidak laku. Kemungkinan barang laku yang tidak laku adalah seperti tabel di sini. Di sini kalau jumlah unit yang dimintanya 35, probabilitas permintaannya 0,1. Tapi kalau udah lewat dari 40, 41 misalkan probabilitasnya kemungkinan dia untuk terjual atau untuk dipenuhi itu adalah 0. Kemudian probabilitas terjualnya ini adalah kalau misalkan 35, probabilitas terjualnya itu 1, berarti pasti itu akan terjual semuanya. Kalau 36 berarti terjualnya itu 0,9. Kalau di 37 itu 0,75 dan begitu seterusnya probabilitas terjual. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa yang harusnya diminta oleh si perusahaan, berapa yang harus diminta si perusahaan untuk memenuhi permintaannya agar dia nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan.
Sekarang diketahui harga 100, biaya 70, nilai sisanya 20, permintaannya 35 dan 40. Oke. Yang perlu dilihat di sini adalah nilainya. Kalau di sini probabilitas terjualnya. Kalau probabilitas terjual di sini nilainya adalah bervariasi. 1, 0,9, 0,75. Tapi yang kita gunakan adalah probabilitas permintaan. Probabilitas permintaannya yang dimana totalnya di sini harus 1. Nah, kemudian kita cari service levelnya. Service level caranya sama, C sorted per C sorted plus SS. Kemudian kita dapat service levelnya 0,75. Sekarang tugasnya kita lihat dari 0,75 itu berada di mana. Sebelum itu kita tentukan dulu probabilitas kumulatifnya. Probabilitas kumulatif ini 0,1, di sini 0,25. Ini dapatnya dari 0,1 ditambah 0,15. 0,5 dapatnya 0,25 ditambah 0,25, 0,5. Kemudian dari sini 0,75 itu berada antara 0,25 sampai 0,5. Berarti nilai service level berada probabilitas kumulatif 0,25 dan 0,5, yaitu berada pada jumlah 36 dan 37. Maka jumlah yang diminta digunakan adalah nilai yang di atasnya. Sama tadi konsepnya itu di round up, nilai yang tertinggi. Berarti nilai yang diambil adalah 37. Artinya, dengan memesan 37 unit, probabilitas barang tersebut terjual adalah 0,75. Baru dilihat tadi nilai sini. Dengan melihat di situ berarti probabilitas terjual untuk tersebut adalah 375 dengan service levelnya 0,375. Oke. Sekian pembahasan untuk pembahasan tugas pertemuan kelima. Sekian pembahasannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.